Just levitate. Hey RJ, gimana kabarnya? Saya berdoa semua kondisi baik semua, dan kondisi sehat semua. Saya berdoa semua kondisi keuanganmu baik, kondisi keluarga baik, kesehatanmu baik, terus hubunganmu dengan banyak orang baik. Semuanya saya berdoa semuanya dalam kondisi baik dan dalam anugerah Tuhan. Nah, RJ hari ini saya bagikan sebuah perenungan untuk bisa sama-sama belajar sesuatu bahwa dalam kehidupan ini ada prioritas yang harus kita kerjakan. Nggak ada kata lain bahwa prioritas itu yang akan membuat kita mencapai sebuah tujuan. Nah, bagi kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, nggak ada prioritas lain yang harus kita kerjakan, yaitu kita mengejar siapa Tuhan dalam kehidupan kita, atau kita harus tahu bahwa ada prioritas ibadah dalam kehidupan kita. Coba kita buka satu ayat di Kejadian 2 ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, RJ, kalau kita bisa belajar tentang penciptaan, hari pertama Tuhan ciptakan, hari kedua Tuhan juga ciptakan, hari ketiga, dan sampai hari ke-6. Kemudian hari yang ketujuh Tuhan berhenti dan dia memberkati. Bahkan dia katakan sini, aku memberkati hari ketujuh dan menguduskan hari yang ketujuh. Sebuah perintah Tuhan, gimana Tuhan sudah ciptakan hari pertama sampai hari yang ke-6, dan hari yang ketujuh adalah hari di mana dia istirahat. Nah, kalau kita bisa lihat lagi di Keluaran 16, kita bisa belajar sesuatu di Keluaran 16 ayat yang ketiga. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun itu untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Setiap pagi mereka mengutnya, setiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka mengut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukan kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksud Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh. Sabat yang kudus bagi Tuhan. Makan roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkan tempat itu sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di malamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya yang dipandang. 6 hari lamanya kamu mengutnya, tapi pada hari yang ketujuh ada sabat. Makan roti itu tidak ada pada hari itu, tapi ketika pada hari ketujuh ada bangsa itu yang keluar mengutnya, tidaklah mendapat bagiannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempat masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya dari hari ketujuh itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Nah, teman-teman RJ, ada sebuah prioritas yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel waktu itu. Dia cuma katakan apa? Di hari ke-6 semuanya tidak ada bekerja, semuanya harus berhenti. Di hari ketujuh itu hari di mana hari Sabat, hari untuk menguduskan. Dan yang menarik kalau kita bisa belajar ceritanya, Musa menyuruh di hari ke-6 dia mengambil 2 yang sebenarnya setiap hari itu bisa berbau busuk kalau dia kumpulkan itu. Tapi di hari ke-6 itu nggak berbau busuk sampai hari ke-7. Dan kemudian hari yang pertama lagi dia tetap kerjakan lagi. Tapi di hari ke-7 dia berhenti, dia disediakan makanan itu. Nah, teman RJ, bagi engkau yang anak muda, kalau engkau tahu prioritasmu, bahkan Tuhan sudah beritakan sebelum perintah Tuhan, kuduskanlah hari Sabat, maka sungguhnya engkau nggak akan mengalami kekurangan, karena Tuhan menyediakan di hari yang ke-6, bahkan untuk hari yang ke-7, Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Teman RJ, nggak ada kata lain, bahwa prioritas kehidupan kita harus mengerti, bahwa kita harus menguduskan hari Sabat. Bahkan firman Tuhan di Matius 6 ayat 33 katakan apa? Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hei engkau anak muda, hei engkau RJ yang kau masih muda hari ini, atau siapapun yang kau mendengar hari ini, waktu engkau mencari kerajaan surga dan kebenarannya, semua akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Banyak orang berpikir ditambahkan dengan materi, banyak orang berpikir ditambahkan hanya masalah uang. Saya mau kasih tahu, Tuhan bukan hanya menambahkan itu semua. Tuhan akan menambahkan kasih, Tuhan akan menambahkan hikmat, Tuhan akan menambahkan kasih karunia, Tuhan akan menambahkan anugerah, bahkan Tuhan akan menambahkan hubungan yang baik engkau dengan keluargamu.
RG, nggak ada kata lain. Waktu engkau bisa menempatkan prioritasmu, engkau kejar Tuhan dan menyediakan waktu yang terbaik, engkau menyediakan sabatmu bagi Tuhan. Yakin dan percaya, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu buat kehidupanmu. Jadi nggak ada kata lain, nggak ada hal yang perlu kita khawatirkan kalau kita bisa mengerti. Waktu kita menyediakan hari Sabat itu, waktu itu sungguhnya Tuhan sedang memberkati kehidupan kita. Pertanyaannya, sebenarnya hari Sabat dibuat untuk siapa? Bahkan di Markus 2 ayat 27, Yesus berkata seperti ini. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, teman-teman RG, kita tahu Yesus juga berkata bahwa sesungguhnya tujuan hari Sabat buat kehidupan kita. Nggak ada kata lain. Waktu menguduskan hari Sabat, tujuannya buat kehidupan kita. Bahkan Tuhan perintahkan kita menguduskan, tujuannya buat kita. Kita akan diberkati, kita akan dapatkan blessing yang berbeda waktu kita menempatkan prioritas yang utama, yaitu Tuhan buat kehidupan kita. Kita menyediakan waktu yang terbaik itu, sungguhnya itu waktu yang terbaik di mana Tuhan bisa lakukan buat kehidupan kita. Jadi, jangan pernah tinggalkan hari Sabat, jangan pernah tinggalkan fokusmu sama Tuhan. Karena disitulah tempat di mana Tuhan bisa berkati hidupmu, Tuhan bisa lakukan sesuatu buat kehidupanmu. Bahkan kau diberkati dari kasih, kau diberkati dari hubunganmu, kau diberkati dengan damai sejahtera, kau diberkati dengan ketenangan, kau diberkati dengan pemikiran yang berbeda, pemikiran yang jauh lebih baik. Karena engkau tahu bahwa sungguhnya hari Sabat dibikin buat kehidupan kita. Teman RG, biar ini menjadi berkat buat kehidupan kita. Jadi, jangan pernah lupakan hari Sabat. Jangan pernah lupakan prioritasmu sama Tuhan. Ingat, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan, cari kebenarannya. Firman itu ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.